Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku tani. Alhamdulillah bisa share video kembali di pagi hari ini yang cukup cerah dan sudah melakukan penyepraian yang kesekian kali di hari Senin ini, usia 36 hari setelah tanam dulur. Nah, 37 hari setelah tanam. Kondisinya mantap jiwa. Insya Allah super door. Nah, kondisinya seperti ini dulur, kondisinya tanaman saya. Yang paling bawah ya, paling bawah, dan ini nanti rencana mau saya pupuk yang ketiga, yang ini sama yang paling bawah itu, karena saya lihat ini bisa berbuah besar ataupun tidak tanggung kalau kita masih dalam berani penanganan untuk penaburan pupuk. Karena kalau seperti ini, kalau kita hanya spray dan spray, nanti takutnya tidak bisa menyamai yang sebelahnya lur. Kalau yang sebelahnya ini sudah cukup bagus. Nah, ini saran saya beli grower hanya 4 kilo kali 20.000, 8 kilo 4 kilo 80.000, kita tabur dua yang ini, langsung hasilnya luar biasa daripada kita melakukan spray menyepray liwat daun tapi tidak memberikan hasil yang lebih maksimal. Karena kalau saran saya, kalau gejala-gejala seperti ini, kalau habis terkena banjir ataupun terkena banyaknya luapan air, biasanya kita tangani dengan via akar, jangan sampai via daun lur. Nah, ini lur. Nah, ini gorong-gorong saya kita tutup dulu lur ya, kita tutup dulu. Nah, ini yang paling bawah, nanti yang saya ini juga saya pupuk grower ini 2 kilo, sana 2 kilo lur ini. Yang lainnya jedor yang kanan nih. Oh, jedor lur, alhamdulillah. Nah, ini adalah lahan yang kesekian kali tanam. Kalau nggak salah ya 15 kali lur ini. Ini yang di mulsa yang belum saya lepas. Mulsa hasilnya ternyata yang di mulsa juga cukup bagus lur ya, cukup aman. Yang tanpa mulsa. Nah, ini yang bawah bisa pulih pada usia 35 kemarin. Saya melakukan penyepraian nutrisi, lalu 37 hari ini saya melakukan penyepraian fungisida dan insektisida, mengingat sudah ada telur kaper yang menghinggap, sehingga kita lakukan 2 kali penyepraian insek sama fungi dulur. Nah, hasilnya seperti ini hasilnya. Nah, saran saya dulur, saran saya kalau nanam bawang merah, kalau usahakan kalau nutrisi dan pupuk yang tepat, hasilnya bonggolnya ini super door ini loh. Bonggolnya luar biasa lur. Nah, ini kenapa kok yang sini kok beda sama yang sana lur? Karena yang sini lebih tinggi dibandingkan yang bawah. Berarti padi bawah saya ini lebih rendah daripada yang belakang saya ini lur. Nah, ini sehingga masih terbilang aman. Nah, ini super door lur. Super door kawor-kawor. Nah, kita lihat dulu penyepraian saya di hari ini di usia 37 hari setelah tanam. Kita tengok untuk perawatan kita dalam menghadapi suasana siklus hujan yang alhamdulillah masih bisa teratasi dengan beberapa fungisida kita yang sudah kita racik dan sudah kita aplikasikan di tanaman kita. Kita lihat dulu untuk pengobatan yang kita. Mantap jiwa. Nah, ini dulur obat yang kita racik awal mula untuk 37 hari setelah tanam ini. Saya kasih
nutrisi yaitu kaino putih dengan nitrogen 13 dan kaliumnya 46, mengingat sudah turun umbi ataupun umbi yang ada itu sudah membesar, sehingga kita kasih awal untuk rendemannya biar lebih bagus. Nah, untuk nutrisinya kita tunggalkan di ember, satu ember, sehingga kita aduk. Lalu untuk fungi sama inseknya usahakan itu dipisahkan dulu sehingga tidak membawa zat kemasaman ataupun basa dalam pencampuran pestisida dan nutrisi dulu. Nah, setelah kita tuangkan ke tangki, kita mengawali dengan penggunaan pencampuran pestisida. Yang pertama saya memakai Remazol P untuk mengantisipasi beberapa penyakit yang gejala lekor, dan untuk Remazol P sekali dulur, untuk penyakit yang sudah terkena tidak bisa diobati dengan Remazol P. Nah, Remazol P ini hanya digunakan untuk pencegahan protektif untuk penyakit yang layu ataupun layu fusarium ataupun lekor. Untuk inseknya saya kasih Yosef 1,5 sendok makan karena sudah ada telur kaper ataupun daun-daun saya yang terbilang ulatnya sudah menetas, sehingga saya memasukkan sistemik biar nanti ulatnya memakan lalu dia akan mati sendirinya. Dan untuk Nativonya saya kasih setengah sendok makan, dan kita tambahkan mantepnya ataupun mancozeb biru ini saya kasih takarannya 2 sendok untuk menghalau ataupun untuk memberikan perlindungan yang sangat bagus di daun kita dalam cuaca ataupun lingkungan yang akan menempelkan pantogen-pantogennya di daun kita dulur. Dan untuk perekatnya kita kasih 10 ml untuk merek Polywet yang saya pakai ini dulur. Nah, kita aduk dengan pencampuran tadi, kontak dari mantep dan sistemiknya Nativo dan Remazol P dengan ditambahkan sistemiknya yaitu Yosef untuk asefatnya dulur. Nah, kita aduk lagi, langsung kita tuangkan di dalam ember, di dalam tangki kita dulur. Pada usia 37 hari ini dulur, saran saya untuk NPK yang mengandung nutrisi umbi itu bisa dimasukkan, karena juga mengingat biasanya kalau musim penghujan ini usia tanamnya tidak terlalu panjang. Kalau saya pribadi kalau nanam bawang merah, kalau saya biasanya usia-usia 56, 57, maksimal 58 itu biasanya kalau dijual itu sudah terjabut, tidak sampai usia 60 lebih. Mengingat juga saya pribadi, saya melakukan pemupukan hanya 2 kali dengan usia 12 dan 24 hari setelah tanam, sehingga kalau saya lihat dengan ujungnya pucuk kuning ini di tanaman saya, biasanya ini akan bertahan sampai usia di bawah 60 hari setelah tanam, sehingga panennya ataupun turun umbinya akan lebih cepat dulur. Dan saran saya sekali lagi untuk pemberian pupuk dari tabur dan nutrisinya usahakan jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu banyak, mengingat usahakan pucuk kuning yang di daun itu bisa memberikan dampak yang bagus dalam bawang merah, mengingat kalau musim hujan ini dia bisa memberikan suatu keseimbangan biar tidak terlalu subur dulur. Nah, ini adalah cara-cara saya di usia 37 hari setelah tanam ini, ya moga-moga bisa sedikit membantu lur ya, membantu dalam penanganan tanaman bawang merah dulur. Usia 37 hari ini pantauan dari bapera saya memang umbinya kalau saya lihat juga cukup bagus, juga dari tanaman saya yang lekor juga cukup terhindar, tidak menular, sehingga juga racian saya kali ini sangat bagus, sangat tepat dengan racian pupuk yang tabur sama pemakaian fungisida sama pemakaian trichoderma di produk Tricho Plus yang baru saya pakai. Ya pada intinya saya hanya menyampaikan pengalaman-pengalaman saya, dan saya tidak menyampaikan pengalaman yang belum saya lakukan dulur. Berarti bila ada pertanyaan yang belum saya lakukan, walaupun saya
hanya membaca di beberapa artikel-artikel dan itu jawabannya, tapi saya tidak menyampaikan jawabannya karena saya belum melakukan. Contohnya tanam bawang merah belum disemprot obat gul, dan di saat usia 15 ada gulmanya, biasanya pakai obat apa Pak? Nah, saya tahu karena dari pengalaman rekan saya membaca artikel, itu obatnya itu adalah agil, tapi saya belum melakukan, sehingga juga wawasan saya ini saya tidak saya share karena juga pemakaian saya di produk gulma ataupun herbisida itu saya usahakan di pengolahan lahan. Nah, ini lahan saya lor ya, lahan saya alhamdulillah juga cukup bagus merah saya. Nah, sekian, terima kasih yang sudah menyimak di video saya undur diri, saya pamit ya, kita sambung di video berikutnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.